Mengapa orang Yahudi tidak tahu arti kata Eli dan Eloi? Aneh bin ajaib, orang Yahudi itu tidak tahu loh kata Eli dan Eloi. Saya pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, Matius 27 ayat 46, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Orang Yahudi nggak tahu apa itu Eli, Eli. Yesus memanggil Nabi Elia katanya. Ya. Yang menulis kitab Matius adalah Matius. Ya, Matius tahu arti kata Eli, Eli, lama sabachthani. Kan Matius orang Yahudi, benar. Tapi kok orang Yahudi yang mayoritas pada nggak tahu ya? Ketika Yesus menyebut Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Eli itu Allah, stripku. Kalau Allah itu El, gitu. Kalau Allahku itu Eli, gitu. Kalau Allah itu El, ya, ya, ya. Terus kalau El atau Elah lah, samalah ya, seperti itu. Tapi kok orang Yahudi nggak tahu ya? Mengapa bisa begitu? Matius juga sama-sama orang Yahudi, kok bisa tahu ya? Sementara orang Yahudi mayoritas tidak tahu. Padahal kata Eli itu adalah bahasa Ibrani. Tadi saya bilang Allah itu El, kalau Allahku itu Eli. Ya. Kemudian Markus 15 ayat 34. Yesus berteriak untuk kedua kalinya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sama. Orang Yahudi juga nggak tahu Eloi. Ya, tapi Markus tahu Eloi artinya Allahku. Ya, ya bukan Allah stripku tapi Allahku. Ya, ya. Sama dengan yang pertama, teriakan Yesus pertama di dalam Matius 27:46. Eloi adalah bahasa Aramaik, bahasa Yahudi kuno, Ibrani kuno. Sama juga dengan Yahudi juga tidak tahu arti kata Eli, sementara Markus tahu. Mengapa Markus bisa tahu kata Eloi, sementara orang Yahudi tidak? Ini penjelasannya. Matius itu tahu kata Eli artinya Allah. Ya, demikian pula Markus tahu Eloi artinya Allah. Matius dan Markus bisa tahu karena yang dibaca oleh Matius dan Markus adalah Alkitab Perjanjian Lama. Ini dia. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah itu Elah, Eli, gitu. Atau dalam bahasa Aramaik Eloi. Jadi Markus tahu kata Eloi artinya Allah. Matius tahu kata Eli artinya Allah. Sementara kebanyakan orang Yahudi nggak tahu. Dipikirnya manggil Nabi Elia. Keterlaluan. Sebab beda dengan orang Yahudi mayoritas yang mengimani Tanak dan Talmud. Mereka tidak mengenal kata Eli dan tidak mengenal kata Eloi. Yang mereka kenal Elohim. Allah yang jamak. Para rasul, para penulis Alkitab Matius dan Markus tahu ya, di Perjanjian Lama yang asli itu ada kata Eli dan ada kata Eloi, artinya Allah. Sementara Yahudi mayoritas ya Farisi, ahli Taurat Saduki tidak mengenal kata Eli, mereka taunya Elohim. Allah yang jamak gerombolan, rombongan para Allah. Ya. Seperti itu. Jadi Tanak dan Talmud itu copy paste edit ya. Kopaset gitu. Copy paste edit. Kopas ed gitu. Dari Perjanjian Lama. Mereka orang Yahudi mayoritas itu mengira Eli adalah Nabi Elia ya. Very clear. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa Tanak itu hasil jiplak dari Perjanjian Lama. Lalu mereka berkowar-kowar di balik Perjanjian Lama jiplak Tanak. Ya, Tanak baru muncul 1400 tahun sebelum Masehi. Di era sudah sesudah Maleakhi mati ya. Sementara Perjanjian Lama muncul sejak 1500 tahun sebelum Masehi di zaman Musa. Jadi very clear, Tanak justru jiplak dari Perjanjian Lama. Makanya orang-orang yang mengimani Tanak tidak tahu kata Eli, tidak tahu kata Eloi.
Mereka taunya Elohim. Elohim itu Allah yang jamak, gerombolan para Allah, rombongan para Allah. Tritunggal tidak tahu, Eli tidak tahu, Eloi tidak tahu, dia taunya Elohim. Tritunggal penyembah patung Yesus, Tritunggal penyembah Allah-alahan segitiga, taunya Allah itu Elohim. Gerombolan para Allah, rombongan para Allah. Sementara Alkitab Perjanjian Lama menulis Elah, Beresit bara Elah, et hasemayem et haeret. Elah, Eli. Sementara mereka yang pro ke Talmud, termasuk Tritunggal, termasuk segitiga, mereka taunya Beresit bara Elohim. Rombongan para Allah, Beresit bara Elohim et hasemayem et haeret. Allah itu gerombolan, Allah itu rombongan. Yang benar Beresit bara Elah et hasemayem et haeret. Maka mereka ketika Yesus teriak Eli Eli lama sabatani, dia lagi memanggil Nabi Elia, keterlaluan. Katanya ngaku ahli Taurat, katanya doktor teologi. Nggak ngerti kalau Allah itu tunggal, Allah itu Elah, bukan Elohim. Elohim itu gerombolan para Allah, rombongan para Allah. Tuhan itu Yahweh, itu di Perjanjian Lama. Yahweh itu tunggal, ya, single. Kalau gerombolan Adone, semua yang ngaku gereja di luar sana mengimani Allah itu Elohim, Tuhan itu Adone, gerombolan para Allah sama gerombolan para Tuhan yang diyakini oleh Tritunggal. Mestinya Allah itu Elah, Tuhan itu Yahweh. Mestinya Allah itu Elah, Tuhan itu Yahweh. Tapi diganti Allah itu Elohim, lalu Yahweh diganti Adone. Satu pasang itu udah pasangan itu ya. Elohim itu gerombolan para Allah, Adone itu gerombolan para Tuhan. Ya, tak kasih tahu 85% yang ngaku gereja menyembah gerombolan Allah dan gerombolan Tuhan. Masuk surga enggak, Pak? Ya enggak lah. Ya. Meskipun gelarmu doktor teologi, enggak akan kamu masuk surga. Penyembah Bapa tidak akan pernah masuk surga. Ya. Orang yang masih bingung Roh Kudus itu siapa, Roh Yesus siapa, nggak akan masuk surga, ya, tak kasih tahu ya. Jadi very clear ya. Orang Yahudi kenapa tidak tahu ketika Yesus teriak Eli Eli lama sabatani, dia lagi manggil Nabi Elia, keterlaluan. Ketahuan kalau kamu itu Tanak yang kamu baca, versi ngaconya atau versi palsunya Perjanjian Lama. Ya, kalian semua yang ngaku-ngaku gereja yaitu kena prank Tanak. Ya, selama ini Anda dicekokin oleh doktrin Perjanjian Lama itu njiplak dari Tanak, kebalik ndul. Ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami. Dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, selamat masuk surga. Penyembah Bapa tidak ada yang masuk surga. Penyembah Tritunggal tidak pernah ada bisa selamat, ya. Go to hell. Penyembah Bapa go to hell, pergi ke neraka kau. Penyembah Tritunggal ke neraka kau. Kalau mau selamat sembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.